Halo Masa Informatika, kembali lagi di Informatika Podcast. Bareng aku, Ahmad Prayoga Semiring. Dan aku, Andika Ramgotama. Di mana pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol santai nih, yang berkaitan dengan dunia teknologi, yaitu adalah bug hunter, terutama di bidang cybersecurity. Di mana kita akan membahas terkait dengan topik yang begitu wah ya teman-teman. Di mana topik kita pada kesempatan kali ini adalah bug hunter, pahlawan tak terlihat di dunia siber. Nah, kalau kita ngomongin soal dunia digital nih, pasti nggak terlepas dari yang namanya keamanan nih. Tiap hari kita login, kita buat akun, bahkan kita selalu bertransaksi digital nih tanpa pikir panjang nih. Nah, di balik layar ada nih seseorang yang namanya bug hunter nih, yang menjaga keamanan tersebut nih Bang Ahmad. Wah, bug hunter ya Bang Dika ya. Ngomong-ngomong nih bug hunter Bang Dika, sebenarnya bug hunter ini adalah orang-orang yang bekerja dalam dunia cybersecurity ini ya Bang Dika. Dan yang lebih keren lagi, bug hunting ini bukan sekedar hobi katanya Bang Dika. Banyak perusahaan besar seperti Amazon, Tokopedia, Google, dan lain itu membuka sebuah program bug bounty. Gimana itu mereka memberikan sebuah reward besar dan penghargaan yang cukup wah gitu kepada orang-orang yang menemukan celah pada sistem mereka nih Bang Dika. Nah, menarik banget nih Bang Ahmad kan topik kita kali ini. Dan di sini kita nggak berdua aja nih Bang Ahmad. Kita ditemani oleh narasumber yang kece banget nih Bang Ahmad. Betul sekali Bang Dika. Mungkin langsung aja kita sapa nih Bang Ahmad. Halo teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bentua Filipus Limbong. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 23 dan teman saya. Halo teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rivaleo Ricostorus dari Teknik Informatika Angkatan 2023. Wah, salam kenal nih untuk Abang Eben dan Bang Rifael. Senang banget nih Bang bisa ngobrol bareng Abang duanya di sini di podcast kita kali ini Bang. Ngomong-ngomong nih, aku sempat dengar nih terkait dengan Abang nih. Dengar-dengar kalau Abang ini udah cukup lama berkecimpung di dunia cybersecurity nih Bang, terutama di bidang bug bounty nih ya Bang. Khususnya Abang ini sudah terjun begitu lama ya yang saya dengar dan meraih banyak prestasi dalam bidang bug bounty nih ya Bang. Oke, bener ya Bang Ahmad. Kalau dari saya sendiri, mulainya masuk di dunia bug hunter itu saya di pertengahan semester 1 nih Bang Ahmad. Awalnya itu tuh ngelihat postingan-postingan orang gitu. Kayak heran aja kan, kok bisa sih orang dapat duit cuman dari penemuan celah kerentanan. Nah, terus kepikiran nih, wah ini menarik juga kalau aku bisa ngelakuin hal yang sama kayak mereka. Jadi mencoba belajar, terus pengalaman pertama ngelapor kerentanan itu kan kadang ada tantangannya ya tuh. Untuk terkadang kita ditolak ataupun gak disetujui ya. Tapi itu hal yang menariknya untuk kita dapat sebagai pelajaran kita lah sebagai bug hunter. Jadi sampai sekarang saya masih menekuni lah bidang ini. Gitu dari saya. Wah, bagus banget. Jadi kami bisa mengetahui bug bounty ini kan dari seperti yang Bang Hebin bilang. Jadi kami melihat ada berita atau video di mana seorang anak kecil bisa mendapat duit lah dari laporan temuan celah keamanan di semisal di Google. Nah dari situ kami tertarik, kami mulai ulik-ulik lebih dalam. Akhirnya kami makin tertarik lagi sampai sekarang. Jadi untuk platform seperti yang ditanyain tadi, platform bug bounty, jadi kami ikut juga di HackerOne sama Bugcrowd. Oke, wah aku dari banget nih dari penjelasan dari Bang Rifael dan Bang Eben nih. Mungkin biar nggak berlama-lama nih, biar teman-teman juga makin paham nih tentang apa sih itu bug bounty, bug hunter, dan lain-lain lah, itu banyak istilahnya ya Bang ya. Lanjut aja kita ke pertanyaan pertama nih Bang. Boleh Bang. Nanti juga udah disinggung nih terkait gimana kenalnya ke dunia bug bounty nih. Tapi mungkin dari sisi Bang Eben nih. Oke. Kalau dari saya sendiri kayak penjelasan yang sebelumnya ya. Kayak kan kemarin pas pertengahan semester 1 tuh ngelihat postingan-postingan orang sih awalnya. Kalau dari saya itu orang dapat duit dolar ya ibaratnya, kan besar tuh. Nah makanya jadi tertarik di dunia bug bounty hunter ini. Jadi belajar sampai sekarang ngebuat laporan lah gitu ke perusahaan-perusahaan ataupun platform-platform resmi yang udah menyediakan jasa untuk bug bounty hunter seperti kami. Jadi gitu Bang Andika. Nah kalau saya sendiri sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi saya ngelihat berita bahwa seorang anak itu bisa dapat hingga ribuan dolar dari temuan celah keamanan. Nah dari situ saya tertarik dan makin mempelajari lebih lanjut sampai sekarang nih. Menarik banget ya nih ya perjalanan banget Bang Dika. Menarik banget ya bagaimana orang ini mengenal perjalanan mereka yang tadi mengatakan bahwasanya
mereka mengenal bug bounty ini dari awal, melihat postingan-postingan orang dan mereka ini tertarik kepada bidang tersebut. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya, Boleh banget. Mika. Mungkin pertanyaan itu sebenarnya apa sih Bang yang dimaksud dengan bug bounty dan keterampilan apa saja sih yang wajib dikuasai oleh seseorang yang ingin sukses dalam bidang bug hunter nih? Oke, mungkin teman-teman semua masih bingung ya apa itu bug bounty. Jadi biar saya jelasin simpelnya itu, sebenarnya bug bounty itu program teman-teman. Program yang dibuat sama sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menyediakan, yang merelakan lah perusahaan dia untuk dilakukan testing. Yang dimana para bug hunter seperti kami ini diberikan kesempatan untuk melakukan testing secara resmi teman-teman. Jadi ini ibaratnya kita melakukan testing legal ya. Dan kalau memang kita nanti valid untuk menemukan sebuah celah keamanan dari perusahaan tersebut, nah itu yang nanti kita diberikan reward kepada bug hunter itu sendiri, atau sering yang disebut itu bounty. Jadi bounty itu rewardnya teman-teman dari perusahaan kepada bug hunter. Jadi begitu. Untuk keterampilannya mungkin bisa dijelaskan. Jadi untuk keterampilan teknis, karena kami berdua ini bidangnya di web hacking ya, jadi saya jelasin di bagian web aja. Jadi menurut kami pribadi ada 3 poin yang mungkin kalau dikuasai sudah bisa hunting lah. Jadi yang pertama itu kita paham alur kerja dari aplikasi, entah fitur-fiturnya kita alur prosesnya kita tahu. Misal kita login, register atau update data diri, kita tahu alur prosesnya. Baru yang kedua kita tahu cara menggunakan tools untuk kebutuhan testing kita. Baru yang ketiga itu adalah logika kita. Kenapa saya bilang logika? Karena semisal nih ada aplikasi mirip Instagram, ada fitur like postingan. Nah, ketika kita like, kita pahamin alur prosesnya. Semisal ternyata akun saya ngirim request nih ke server aplikasi dengan mengirim beberapa data mungkin. Nah, sebagai bug hunter kita mungkin berpikiran gimana kalau semisal kita ngirim requestnya mungkin sampai ratusan kali. Nah, apakah mungkin like-nya mungkin bisa sampai 100 kali dari akun saya sendiri. Nah, kalau kejadian seperti itu bisa saja itu menjadi suatu celah keamanan. Nah, makanya saya bilang ketiga poin hal ini bisa menjadi keterampilan teknis untuk belajar menjadi bug hunter. Wah, menarik banget nih. Tadi udah dijelasin apa sih itu bug bounty dan apa itu bug hunter. Dan juga tadi ada 3 poin penting ya buat file terkait keterampilan teknis yang diperlukan. Tadi salah satunya juga disinggung ada tools ya. Mungkin apa nih Bang, bisa disebutin dan dijelasin tools apa aja nih yang abang-abang pakai, dan platform favorit apa nih kalau lagi hunting-hunting ini? Jadi untuk tools itu sebenarnya tergantung preferensi dari teman-teman semuanya. Jadi kalau kebutuhan teman semisal untuk nyari hidden parameter, bisa langsung searching di Google, di browser, misal carinya hidden parameter tool GitHub gitu, mungkin muncul tool-tool yang berkaitan dengan apa yang kita cari. Nah, kalau saya sendiri ditanya mengenai tool saya sendiri, sebenarnya cukup sedikit ya. Yang pasti saya pakai Burpsuite sebagai manual testing saya, karena hampir dominan saya itu manual testing. Nah, untuk tools yang di terminal itu saya sedikit sekali sebenarnya untuk recon biasanya. Jadi yang pertama itu untuk pencarian subdomain, saya pakai Subfinder atau Sublister. Nah, baru untuk directory brute force biasanya pakai FFUF atau Dirbuster. Terus untuk nyari-nyari parameter, mungkin karena di parameter itu biasanya ada kerentanan, kita pakai Wayback URL atau Wayback Music. Baru sedikit info buat teman-teman semuanya, ada menurut saya 2 tools untuk recon itu powerful, tapi butuh keterampilan untuk nge-query, namanya itu Shodan sama Chainsis. Oke, bener banget ya yang dibilang Bang Rifael. Kalau untuk tool itu tergantung dari bug hunter itu sendiri. Kebetulan kami kan di bidang website ya, jadi tools-toolsnya hampir sama kayak yang dibilang Bang Rifael, seperti Burpsuite ya untuk manual testing, dan juga recon. Mungkin teman-teman masih bingung nih recon ya, dengar kata recon. Yang dimaksud recon itu kayak tahap awal kita sebelum testing teman-teman. Jadi kita cari dulu informasi-informasi terkait target yang bakal kita serang ataupun yang bakal kita testing lah ibaratnya. Dan untuk platform ya, tadi disinggung ya, platformnya udah lumayan cukup banyak teman-teman. Tapi kalau yang kami pakai sekarang, terutama saya sih tertariknya di Bugcrowd ya. Itu platform yang udah resmi, yang dimana itu menghubungkan lah kita para bug hunter dan juga perusahaan. Jadi yang menengahi ini platform Bugcrowd itu sendiri. Mungkin kalau dari Bang Rifael, Jadi kalau saya platform favorit bug bounty saya itu HackerOne nih.
Wah, tadi banyak banget tadi disinggung toolsnya Bang ya. Tadi ada Dearbuster ya, Bursuite, GoBuster, FFUF, dan juga tadi masing-masing dari kalian ini ada nih platform favorit. Tadi yang Bang Eben, Backrot, dan Bang Rifael tadi HackerOne ya Bang ya. Iya, benar banget. Sekali Bang Dika. Mungkin di sini kita masuk lagi ya. Aku dengar-dengar ada platform seperti yang udah disebutkan oleh Bang Rifael dan Bang Eben nih, yaitu HackerOne dan Backrot yang sering digunakan oleh seorang bug hunter nih. Mungkin dari Abang Rudolnya bisa nggak nih Bang jelasin bagaimana sih cara kerja daripada platform tersebut dan apa sih perbedaan antara platform tersebut Bang Eben? Jadi mungkin saya jelasin bagian HackerOne-nya karena saya tertarik karena platform favorit saya. Nah, cara kerja dari platform HackerOne ini adalah platform bug bounty. Dia sebagai penengah atau penghubung antara perusahaan dan bug hunter. Jadi dia berada di tengah-tengah sebagai pihak ketiga lah. Nah, jadi para perusahaan yang aplikasinya pengen di testing bisa nge-store aplikasinya ke platform ini, HackerOne ini. Nah, para bug hunter tinggal biasalah login register di platform HackerOne ini. Lalu bebas memilih aplikasi-aplikasi yang tertera di situ sebelumnya. Nah, semisal bug hunter ini ngelapor celah keamanan di platform HackerOne ini. Nah, dari HackerOne itu sendiri punya analis. Nah, analis inilah yang memvalidasi laporan dari si bug hunter tersebut. Nah, kalau semisal laporan tersebut valid, maka analis ini akan menghubungi ke pihak perusahaan supaya di-treat dan dikasih bounty. Jadi Oke, kalau dari itu kan penjelasan Bang Rifael ya terkait HackerOne. Kalau dari saya sendiri kan tadi saya bilang Backrot ya. Untuk penjelasannya kurang lebih sama ya untuk platformnya, karena kedua platform ini sama-sama khusus untuk penghubung bug hunter dan juga perusahaan yang bakal kita testing sih ya. Nah, jadi perbedaannya cuma sedikit sih teman-teman. Yang dimana sistem penilaian dari kerentanan yang kita temukan nih. Kalau di HackerOne sendiri, para bug hunter itu menentukan ukuran ataupun tingkat kerentanan yang ditemukan itu melalui CVSS namanya teman-teman, yaitu penilaian yang sudah resmi lah dari OAPS ya. Tapi kalau di Backrot sendiri itu punya penilaiannya sendiri nih. Dia punya VRT. Itu penilaian yang khusus buat Backrot sendiri. Jadi untuk perbedaannya di situ sih sebenarnya yang paling spesifik ya. Begitu. Wah, menarik banget nih. Tadi ada perbedaan ya, dari Backrot ada penilaiannya VRT dan HackerOne tadi penilaian CVSS ya. Benar Bang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, beberapa waktu lalu nih viral nih terkait kebocoran data di Indonesia nih. Dari kacamata kalian berdua sebagai bug hunter nih, itu gimana dan kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi itu bisa terjadi gitu? Oke. Ini dari pendapat kami ya, dari pendapat saya juga sebagai bug hunter tentunya ya. Nah, kalau dari pendapat saya ada dua faktor nih Bang Andika yang cukup dapat kita katakan sebagai penunjang lah kenapa dapat terjadi masalah kebocoran data itu ya. Yang pertama pastinya keamanan sistem nih. Kita harus menjaga keamanan sistem yang ada di perusahaan, khususnya di pemerintahan Indonesia. Berarti orang-orang yang membuat sistem ini pertama harus menekankan validasi nih. Karena bug hunter itu sendiri orang-orang yang melakukan pengetesan tuh di validasi yang ada di sistem di pemerintahan ataupun perusahaan gitu. Sama yang kedua tentunya yang paling sering kita temuin nih, human error. Nah, salah satunya yang pertama tuh ada kadang kan gini, Bang Andika sama Pak Ahmad pernah buat password ya di Siakat mungkin atau di aplikasi-aplikasi lain yang membutuhkan form login ya. Nah, itu kan kadang kalau buat passwordnya 1 sampai 5 ditolak tuh. Nah, itu yang penting dari validasi tadi dan juga human error. Kalau kita buat password kita 1, 2, 3 sampai 5 dan diterima, kemungkinan seorang bug hunter itu dapat melakukan brute force nih ke password kita. Jadi untuk loginnya jadi kayak kurang aman gitu ya. Itu yang salah satu penyebab faktor dari kebocoran data. Sama yang kedua itu nih, mungkin Abang Ahmad sama Andika juga pernah ngalamin nih, dapat email dari yang gak dikenal nih. Tiba-tiba ada email voucher tapi mengarahkan linknya ke yang aneh gitu kan. Kalau kita nggak aware sama itu, kemungkinan kita juga bisa jadi korban teman-teman. Jadi kedua itu sih yang menurut saya paling berpengaruh ke kebocoran data ya dari mata kami sebagai bug hunter.
Wah, menarik banget ya. Dari mata para bug hunter, apa saja sih yang penyebabkan data-data Indonesia bocor pada saat itu? Ya itulah human error penyebabnya ya Bang Dika ya. Kita juga seorang mahasiswa yang wajib aware gitu ya terkait dengan keamanan data kita, terutama di password tadi yang dijelaskan oleh Bang Eben dan Bang Rifael nih. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Boleh banget, dari Bang. Bang Eben, Bang Rifael nih. Kalau dari pengalaman Abang sendiri nih ya, bug yang paling menarik nih dan terkesan yang pernah Abang ketemu di sebuah platform itu bug apa Bang? Oke, jadi kalau dari saya sendiri, jadi saya udah setahun yang lalu ya, saya pernah ngelapor satu celah itu tapi rewardnya 2 kali, mungkin dari kesalahan analis hackernya lah. Jadi dulu saya ngelapor, saya nemu kerentanan cross-site scripting, jadi saya lapor, kemudian laporan saya divalidasi sama analis hackernya, baru ternyata memang valid, baru di triage, baru dikasih bounty. Nah, selang beberapa hari kemudian laporan saya di close resolve, artinya laporan saya telah diperbaiki celahnya. Nah, kemudian setelah itu saya coba retesting lagi celah yang kemarin tuh, ternyata belum diperbaiki. Akhirnya saya buat laporan baru dan ternyata divalidasi lagi dan ternyata valid dan dikasih bounty lagi. Jadi itu sih, jadi saya pernah ngelapor satu celah XSS dikasihnya 2 bounty. Oke, menarik ya kalau dari Bang Rifael ya. Kalau dari saya sendiri itu yang paling menarik juga ini sih. Untuk jenis kerentanannya sama, cross-site scripting juga, dan dihadiahi ya ratusan dolar lah ya. Terus, tapi kalau biar teman-teman tahu itu nggak cuma pengalaman menarik doang nih. Soalnya ada pengalaman yang kurang menarik. Salah satunya pengalaman saya. Saya kemarin udah ngelapor nih sebuah kerentanan ya di Backrot itu sendiri, dan analis dari Backrotnya udah memverifikasi bahwa kerentanan yang saya temukan itu valid teman-teman, atau di triage namanya kalau di platform-platform yang sudah resmi ya. Nah, tapi selang beberapa hari tiba-tiba laporan saya dicap sebagai duplikat, atau yang bisa dibilang itu nggak bakal mendapatkan bounty lah bagi seorang bug hunternya. Padahal dari aturannya sendiri kalau analis sudah nge-triage itu sebelum mereka nge-triage saja udah nge-seleksi lah apakah laporan kita ini pernah dilaporkan sebelumnya atau memang baru pertama. Jadi itu pengalaman yang kurang menarik sih kemarin, tetap gak dapat bounty jadinya. Wah, berarti tadi ada pengalaman yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan ya Bang Eben. Iya. Dan juga tadi udah disinggung dapat bounty ya. Ya ini fotonya ya. Wah, menarik banget ya Bang Dika ya. $650 nih. Kayak nggak mau ya Bang Ahmad ya. Wah, betul sekali. Saya juga mau nih sebagai pemulanya Bang Dika. Benar banget nih Bang Ahmad. Mungkin dari sisi pribadi nih sekarang, apa sih yang bikin Abang Rifael dan juga Bang Eben tertarik nih terjun di dunia bug hunting sampai sejauh ini? Karena pengalamannya sudah lama banget nih ya. Oke, jadi yang bikin tertarik di bidang bug hunting ini, bug bounty ini sebenarnya karena motivasinya besar. Karena kalau kita ngebaca forum atau media sosial, kita para bug hunter profesional lainnya itu biasanya ibaratnya flexing lah. Mereka ngepost pencapaian mereka, bounty-bounty mereka yang mungkin ribuan dolar, itu bikin kita sebagai bug hunter yang masih belajar menjadi termotivasi. Jadi jawabannya ya karena motivasinya besar. Mungkin Eben bisa. Nah, kalau dari saya sendiri bener banget sih yang dibilang Bang Rifael. Lagi-lagi kita kan mahasiswa, kalau ngelihat duit langsung semangat ya. Nah, jadi orang itu flexing semua tuh di media sosial ataupun di LinkedIn ya yang sering saya lihat kan. Nah, itu jadi salah satu saya tetap bertahan di dunia bug hunter ini. Karena pastinya dari kita mencoba-coba ngelapor perentanan, siapa tahu kita dapat bounty juga kan. Nambah-nambah uang jajan lah ibaratnya kalau kita sebagai mahasiswa. Itu sih. Setuju banget ya Bang. Tadi disinggung bounty berarti ya. Ya bener Bang, itu salah satu alasannya sih. Memang ya, kalau misalkan tentang duit ini siapa yang nggak mau ya Bang Dika ya. Benar banget Bang Ahmad. Mungkin kalau bisa dikatakan nih Bang Dika, Bang Torus dan Bang Eben nih, kalau bicara soal karir nih, apa sih peluang karir yang terbuka bagi generasi muda seperti saya dan Bang Andika nih dalam dunia bug hunting nih? Oke, jadi untuk bicara soal karir, bug hunter itu sebenarnya cukup fleksibel ya. Bisa kerja sendiri sebagai full time bug hunter. Soalnya saya pernah baca di media sosial juga banyak teman-teman bug hunter lainnya itu kerja sendiri dan pendapatan mereka juga bisa dibilang gede ya. Baru yang kedua itu kalau mau kerja di perusahaan bisa kerja sebagai penetration tester.
Nah, penetration tester ini sama bug hunter sebenarnya hampir mirip, cara mereka itu sama-sama mencari suatu celah kerentanan pada suatu aplikasi. Nah, bedanya mungkin untuk penetration tester punya metodologi atau kerangka kerja mereka untuk melakukan pengetesan. Baru mungkin laporannya juga lebih terstruktur lah. Itu sih. Oke, kalau dari saya sebenarnya sama sih tanggapannya kayak Bang Rifael. Untuk di dunia kerja sih bisa jadi full time bug hunter dan juga pentester. Tapi pentester lebih ke arah kita sebagai bug hunter tapi yang privat gitu contohnya. Itulah untuk penjelasan sederhananya gitu. Menarik banget nih. Tadi ada full time bug hunter ya, dan juga bisa di perusahaan nih Bang Ahmad. Bisa Bang. Sekali. Waduh. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bang. Menurut Abang, kalau ada mahasiswa nih seperti kami berdua tadi ya, atau mungkin teman-teman nih penonton nih yang ingin masuk ke dunia ini nih, mungkin belajar dari mana nih? Kalau mulai dari nol, dan juga mungkin ada tempat-tempat yang ya mungkin bisa dikatakan itu cocok lah untuk kami sebagai pemula ini Bang. Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen memang tertarik betul-betul di dunia bug hunting, bug bounty ini, jadi untuk step pertama itu sebenarnya gampang. Untuk resource ada di internet, roadmap belajar juga ada di internet, video tutorial juga ada di internet. Jadi memang keinginan. Nah, kalau semisal teman-teman masih bingung ya, saran saya bisa join ke komunitas-komunitas bug hunting. Nah, karena saya yakin komunitas tersebut biasanya aktif selalu apalagi kalau di Discord. Nah, itu sih. Nah, kalau dari saya sendiri untuk teman-teman tentunya yang mau belajar ya tadi Bang Andika. Nah, untuk teman-teman itu jangan malu sih yang pertama. Jangan malu buat belajar, sama jangan cepat menyerah. Karena pas awal-awal saya juga dulu sebenarnya nggak tahu apa-apa ya, tapi sekarang udah ya setidaknya bisa lah untuk melakukan testing gitu. Dan bener banget dan bilang Bang Rifael, perlu banget nih join komunitas gitu yang orang-orangnya sepassion sama kita, yang sama-sama pengen belajar di dunia bug hunter ini. Nah, jadi kalau kita ada teman belajar kan makin enak ya untuk lebih paham terkait bug hunter kan. Jadi teman-teman semua ya join lah komunitas-komunitas yang ada gitu. Salah satunya kami juga lagi ngembangin nih Bang, di ITERA sendiri kami lagi ngembangin komunitas nih. Buat teman-teman yang pengen masuk boleh aja join komunitas, kita belajar bareng di komunitas gitu tuh Bang Andika. Wah, menarik banget ya Bang Dika ya. Rupanya kita ketika kita ingin belajar seorang pemula itu kita nggak sendiri ya Bang Dika ya. Kita banyak orang-orang yang satu persepsi dengan kita ketika kita ingin belajar, dan komunitas-komunitas itu yang disarankan oleh Bang Rifael dan Bang Eben itu adalah menjadi tempat di mana kita itu belajar. Wah, sangat menarik. Makin ini ya jadinya kita makin tertarik buat gabung nih. Wah, betul sekali. Berarti selain faktor internal ada juga tadi komunitas Bener banget, penting juga ya. penting banget tuh Bang. Wah, dari obrolan kita ini, kita udah banyak bahas ya terkait dengan dunia cyber security, khususnya tentang dunia bug hunting dan bug bounty nih, dari narasumber yang telah kita undang pada kesempatan kali ini, yaitu Bang Rifael dan Bang Eben nih. Mulai dari apa itu bug hunter, gimana cara mereka bekerja, bagaimana cara mereka mencari sebuah cara keamanan, dan sampai pentingnya mereka itu dikatakan sebagai pahlawan tak terlihat di dunia cyber nih Bang Dika. Benar banget Bang Ahmad. Terus tadi juga join komunitas yang sedang dibangun ya, sedang dikembangkan. Ya bener banget Bang, karena kami lagi ngebuat komunitas yang dimana ini untuk ngembangin lah mahasiswa-mahasiswa khususnya di ITERA ya, supaya aware kan sama dunia teknologi, tentunya sama bidang keamanan. Itu sih fungsinya kami ngembangin gitu Bang. Benar banget nih. Berarti kami juga bisa join ya. Nah langsung join aja kalau memang mau join Bang. Kita open kok. Wah, kita pemula ini langsung mau nih. Ini kita bisa fighter gak sih Bang Dika? Mungkin habis ini langsung kita ngobrol lebih Pahu. Dan dapat dolar tadi Bang Dika. Wah, kita seorang mahasiswa nih ya. Boleh. Wah, ternyata banyak ya insight yang kita dapatkan dalam podcast kali ini Bang Dika. Gak terasa juga ya, waktu kita sudah sampai di penghujung podcast ya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin dari Abang ada pesan ataupun kesan nih yang mungkin Abang bisa sampaikan kepada kami dan kepada penonton nantinya gitu Bang Eben dan Bang Rifael. Oke, kalau untuk kesan dan pesan yang pertama dan tentunya paling penting untuk teman-teman sih, kan pastinya mungkin setelah nonton podcast ini bertumbuh nih motivasi dari teman-teman atau dari penonton yang tiba-tiba kepengen nih kan jadi bug hunter kayak pengalaman kami lah, kan dari orang lain juga kan. Nah jadi
untuk teman-teman jangan malu untuk belajar, sama cari temen yang sepassion gitu bang sama bidang ini. Jadi kita bisa kolaborasi, terus testing bareng-bareng, sama dapat buntinya bareng-bareng juga gitu sih bang. Jadi kalau pesan dari saya sama seperti yang Bang Eben bilang, jangan takut kalau memang betul-betul tertarik. Banyak cara untuk belajar dan free juga. Nah, yang pasti kalau memang betul-betul masih bingung ya bisa join ke komunitas kami, seperti bisa join ke komunitas bakanting. Nah, kalau kami sendiri punya lagi ngembangin komunitas baru di ITERA ya, namanya itu Raven ya. Kalau misal teman-teman pengen join bisa langsung aja join. Wah, berguna banget nih pesan-pesannya. Jadi untuk penonton-penonton nih langsung aja join ke komunitas cyber security ya. Bener banget bang, mau yang dari ITERA sendiri atau dari luar, yang penting kita ada niat belajar dulu sih. Yang penting berani memulai ya bang ya. Bener banget. Wah, saya juga mau memulai nih Bang Dika. Dimana niat ini adalah nomor 1 ya berarti Bang Dika. Benar-benar. Setuju banget. Baik ini Bang Eben, Bang Rifael. Mungkin terima kasih banyak ya untuk Abang yang menyempatkan waktunya berbagi ilmu serta pengalaman yang pastinya sangat seru nih bagi kami seorang pemula dalam cyber security, terutama bug hunter nih. Dan untuk teman-teman pendengar, terima kasih juga sudah dengerin podcast ini, di mana pembahasan kita bakal menarik lagi nanti di episode-episode selanjutnya. Dan untuk teman-teman nih yang mau mendengarkan lebih lanjut terkait dengan podcast kita, silahkan datang aja ke YouTube dan Spotify dan TikTok daripada HRDF ITERA nih teman-teman. Sekaligus di sana nanti banyak inspirasi dan motivasi yang pastinya narasumbernya tak kalah oke juga nih teman-teman. Mungkin sampai jumpa buat teman-teman di episode-episode selanjutnya daripada podcast Informatika. Saya akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.